Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Sukri Supriyadi, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Lisa Nitasari, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Sukarapi 01 yang pada hari ini insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi ini kita masih bisa berkumpul dalam acara kegiatan aksi nyata program guru penggerak dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak dan Ibu, marilah kita buka acara kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 8. Kepadanya Ibu Lisa Nitasari dipersilakan. Terima kasih Bu Haji Karina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PLT SDN Sukarapi 01, Bapak Sukri Supriyadi. Yang saya hormati para Dewan Guru SDN Sukarapi 01 yang hari ini bersedia hadir untuk mendengarkan pemaparan kami terkait penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Insya Allah kegiatan hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu tentang apa yang akan saya paparkan, tapi mungkin saya lebih dulu mendapatkan ilmu ini. Jadi kita sama-sama belajar di sini, dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih paham, begitu. Sebelumnya saya ingin cek semangat dulu. Kira-kira semangat tidak ya ini ya mengikuti kegiatan pada hari ini? Kalau saya bilang semangat pagi, yes, gitu. Bisa ya Ibu hebat, Ibu Bapak hebat. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, yes. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi tambah semangat nih saya karena Bapak Ibu hebat juga semangat dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Sedikit saya sampaikan bahwa saya di pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini diagendakan akan berjalan selama 6 bulan dan alhamdulillah sudah masuk bulan kedua. Agendanya kami akan melewati 3 modul, di mana modul pertama ini memiliki 4 submodul. Yang submodul 1.1 berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Submodul yang kedua berisi tentang nilai dan peran guru penggerak. Submodul yang ketiga 1.3 tentang visi dari guru penggerak.
Dan sekarang sampailah saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Apa saja yang akan kita pelajari pada budaya positif kali ini? Sebelum menginjak ke materi, bolehlah kiranya saya berpantun? Boleh? Ya, oke. Kita berpantun sejenak. Jalan-jalan ke Alpamidi. Oh, iya, cakep ya. Jangan lupa membeli kuaci. Mari bersama kita belajar dan memahami budaya positif untuk kemajuan sekolah ini. Selamat datang para guru hebat. Hari ini mari kita sama-sama belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dalam budaya positif ini, hal yang harus kita lakukan adalah selalu menerapkan pembiasaan baik. Pembiasaan baik ini perlu kita praktikkan setiap hari, perlu kita implementasikan setiap hari agar terwujudlah karakter baik pada diri siswa-siswi kita. Jadi, untuk menciptakan budaya positif, apa yang harus kita lakukan? Berarti melakukan pembiasaan baik secara konsisten dan berkelanjutan. Inti dari budaya positif yang akan kita lakukan ini apa? Pertama, kita melakukan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kita menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, kita menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid-murid kita. Yang keempat, kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, apa motivasi perilaku dari manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Ini ya bahasanya agak asing, begitupun saya waktu belajar pertama kali apa ini maksudnya posisi kontrol restitusi. Nanti kita bahas pelajari bersama-sama. Lalu yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Konsep inti yang pertama, perubahan paradigma baru. Berarti kalau ada paradigma baru, mindsetnya pasti ada paradigma lama. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini bisa diartikan bahwa pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya singgung di depan, ini paradigma baru yang harus kita terapkan. Pembelajaran secara berdiferensiasi, secara berbeda-beda sesuai dengan karakter anak didik kita. Karena pada dasarnya siswa-siswi kita adalah siswa-siswi dengan karakter unik, dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang belajar dengan bermain, ada yang senang belajar di luar kelas. Kita harus tahu, makanya pada masa orientasi nanti kita akan terapkan diagnosa kognitif dan non-kognitif agar kita dapat menentukan metode pembelajaran apa yang sesuai sehingga anak dapat senang belajar, sehingga filosofi Ki Hajar Dewantara dapat tercapai bahwa pendidikan adalah sejatinya berpusat pada murid dan guru adalah gimana bahasanya, menghamba pada murid. Jadi kita ngikutin apa maunya anak, begitu. Tadi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif.
ya, dan bernalar kritis. Berkebinekaan global ya, terlewat berkebinekaan global ya. Ini juga nanti bisa kita share ke siswa-siswi kita agar mereka mulai terbiasa menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dengan ada ini bisa mudah dihafal 6 dimensi ini dengan nada lagu becak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, nanti apalagi kita tahun ini sudah mulai kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini selalu kita bawa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Konsep inti selanjutnya disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Apa kira-kira? Kalau disiplin terus apa? Peraturan, ya kan? Terus rasa takut, kayak kan harus ya takut hukuman gitu ya. Nah itu paradigma sekarang yang dihadapi oleh siswa-siswi kita juga begitu. Jadi dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk cenderung menjadi patuh, nurut dengan aturan yang ada. Jadi kata disiplin ini atau kedisiplinan ini cenderung membuat rasa tidak nyaman. Nah hal ini yang harus kita ubah, makanya istilahnya kita tambahkan kata positif agar anak-anak ketika mendengar kata disiplin, ditambahkan positif, mindsetnya tidak akan ada rasa takut lagi. Kita lanjutkan. Kemerdekaan dalam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus memiliki disiplin diri dulu. Disiplin diri yang kuat, yang muncul dari dalam diri atau biasa disebut motivasi internal ini akan membentuk peserta didik dapat berlaku disiplin positif sehingga menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Kalau peserta didik kita belum mampu menimbulkan disiplin positif dari dalam diri sendiri, setidaknya kita sebagai penuntun, kita sebagai guru diharapkan dapat membantu peserta didik membentuk disiplin positif tersebut. Apa pengertian disiplin positif? Disiplin positif dapat diartikan bahwa satu tindakan dalam bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Di sini bisa diartikan nilai-nilai kebajikan universal. Universal bisa diartikan umum, jadi tidak melihat suku, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda. Jadi nilai kebajikan ini berlaku karena Indonesia adalah negara yang beragam. Jadi kita di dunia pendidikan menganut nilai-nilai kebajikan universal tadi mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan yang lain, tapi karena kita bahas tentang pendidikan, maka saya tampilkan hanya nilai-nilai kebajikan yang sesuai dalam dunia pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang tadi 6 dimensi yang sudah kita sebutkan tadi. Konsep inti yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sebenarnya yang mempengaruhi sikap anak, ketidakdisiplinan anak dalam satu hal? Ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan
Ketika anak di rumahnya tidak diperhatikan oleh orang tuanya, apakah dia di sekolah cenderung positif, cenderung disiplin atau tidak menurut Bapak Ibu? Tidak, ya. Belajarnya tidak fokus, akan mencari kesenangannya sendiri. Yang gampang saja, ketika anak tidak sarapan saja di rumah, ya, kan berbeda kan ya. Nanti mungkin bisa dilakukan diberikan kuesioner, lalu nanti kita lihat bagaimana yang terjadi di sekolah tentang anak-anak kita yang broken home atau tidak, terus bagaimana keadaan sosial di rumah atau tidak. Ini bisa kita lihat nanti, kita karakteristik bersama-sama di kegiatan selanjutnya insya Allah. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1, bertahan hidup. Bertahan hidup ini diantaranya makanan, tempat tinggal, pakaian, keselamatan, kesehatan, ya. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apakah anak itu mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah? Apakah anak itu dipedulikan? Apakah dia diterima dalam kelompok bermainnya di kelas? Ini mempengaruhi disiplin positif juga. Lalu penguasaan, harga diri, merasa yang ada. Nah, itu juga akan mempengaruhi anak dalam proses pembelajaran dan tingkah laku di sekolah. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, kebebasan. Apakah dia kadang atau kadang, apakah dia selalu diberi kesempatan untuk berpendapat? Apakah dia diberi kesempatan untuk mandiri? Nah, ini juga mempengaruhi disiplin positif anak. Yang terakhir, kesenangan. Nah, ini karena kita ada di jenjang SD, biasanya kebutuhan dasar anak yang mungkin butuh perhatian ekstra dari kita, kesenangan. Ada yang ketika kita menjelaskan bermain, ada yang kalau belajar kelompok, ada yang serius, ada yang tidak, cenderungan seperti itu, ya. Jadi ini nanti kita akan bahas bersama-sama, karena dari kebutuhan dasar itu maka dia akan berpengaruh pada motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. 1, dia berperilaku baik agar tidak dihukum. Ya, jadi menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dia berperilaku baik agar mendapat penghargaan atau imbalan. Di sini mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau dia berperilaku baik karena memang itu kesadaran dari diri sendiri. Atau yang disebut di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya. Kita bahas yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini termasuk motivasi ekstrinsik, berarti dari luar. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ini juga motivasi ekstrinsik. Nah, kalau murid sudah berperilaku baik karena dia sadar sendiri, karena nilai-nilai kebajikan yang dimiliki diri sendiri, ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti dia sudah mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan sejatinya untuk kebutuhan diri dia sendiri. Lalu tindakan dalam penegakan peraturan atau keyakinan kelas ini yang kita lakukan apa saja? Ada konsep disiplin yang kita anggap itu merupakan identitas gagal. Yaitu pertama, memberi hukuman, dan yang kedua, memberi penghargaan. Waktu saya mempelajari ini kemarin, Bapak fasilitator menjelaskan ini, kok ternyata pemberian penghargaan kepada siswa-siswi itu salah satu bentuk identitas gagal. Jadi ketika anak misalnya aktif, kita berikan coklat
mungkin 1-2 kali itu tidak apa-apa, tapi nanti ketika sering selalu seperti itu, jadi motivasi dia untuk melakukan itu bukan lagi dalam diri sendiri lagi gitu. Terus juga menimbulkan diri, oh dia lagi dapat coklat, saya nggak pernah, abang-abang dia bisa, kayak gitu jadinya. Jadi dia masuk kategori identitas gagal. Lalu bagaimana konsep disiplin diri dengan identitas sukses? Oh, ternyata satu konsekuensi, yang kedua restitusi. Mungkin kata konsekuensi sudah sering kita dengar, tapi kata restitusi masih agak asing, ya. Kita bahas satu-satu. Untuk identitas gagal berupa hukuman. Biasanya kalau hukuman ini kan pertama menyulitkan, kedua membuat tidak nyaman, yang ketiga mungkin menjadi takut. Kalau tidak mengerjakan PR biasanya dihukum sama bapak guru hormat bendera, dia akan tidak masuk aja lah daripada nanti dihukum gitu ya. Memaksa ya, hukuman ini pasti sifatnya memaksa karena diberikan dari atasan atau orang yang lebih berpengaruh kepada misalnya anak-anak. Murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini juga ya. Jadi yang murid jadi tidak jujur, daripada jujur nanti salah nanti dihukum, mendingan gak ngomong. Lalu selanjutnya murid menjadi rendah diri, apalagi kalau menghukumnya di depan teman-temannya. Lalu penghargaan, ternyata penghargaan tadi termasuk identitas gagal. Kenapa? Satu, tidak efektif karena itu tadi termasuk motivasi eksternal yang tidak dalam diri sendiri. Yang kedua, merusak hubungan. Tadi pertemanan mau karena dia sering diberikan hadiah, jadi temannya yang satu agak menjauh gitu, iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang lain yang merasa tidak mampu, jadi akhirnya tidak akan tampil, paling dia lagi nanti yang dapat. Nah, jadi kreativitas anak yang lain jadi terhambat. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ya, ternyata sistem ranking ini walaupun ini yang ditunggu-tunggu wali murid ya, dia pasti tanya, anak saya ranking berapa? Padahal mungkin sebagai guru kita yakin setiap anak unik, setiap anak itu punya kelebihan. Tapi karena tuntutan dari wali kelas, akhirnya kita ini anak ibu berarti ranking prestasi secara pengetahuan misalnya begitu ya. Kita akhirnya jadikan itu karena itu kebutuhan juga. Mungkin kedepannya kita akan adakan rapat wali murid untuk bisa memberikan persepsi ini agar tidak ada lagi tuntutan dari wali murid menanyakan kepada kita, di PR buat kita juga ya. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Untuk konsep disiplin sukses, konsekuensi ini penguatan tapi jangka pendek. Lalu penerapan konsekuensi ini juga perlu monitoring berkelanjutan. Di sini juga ada stimulus respon. Ada melakukan perbaikan itu hanya untuk menghormati peraturan saja, lalu menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, ayo tulis di buku kamu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Hanya saat itu dia sadar bahwa saya salah. Kedepannya kemungkinan dia tidak akan berubah. Ya, jadi konsekuensi ini sudah sukses, tapi masih harus perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang paling ideal yang harus kita terapkan adalah restitusi. Apa itu konsep disiplin restitusi? Di sini, satu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti kita bahas lebih detail di konsep ini selanjutnya setelah ini. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena anak bertanggung jawab pada kesalahannya, nanti dia akan menentukan apa sebenarnya yang bisa dia lakukan untuk merubah sifat atau disiplin negatif dari dirinya. Nah, nanti ini akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid
menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Jadi dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain, bukan karena perintah guru, bukan karena dikasih hadiah, tapi kontrol dari diri sendiri. Lalu yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nanti bagaimana cara menerapkan restitusi di sekolah kita bahas nanti di konsep inti yang akan selanjutnya ya. Yang di sini saya contohkan dulu ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Dalam konsep disiplin hukuman, guru akan menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Atau bisa juga guru marah-marah dan murid menjadi takut. Begitu ya, ini yang saya lakukan sebelum mempelajari ini, marah-marah. Begitu Pak Julia? Iya. Untuk disiplin positif konsekuensi, biasanya guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nanti karena kamu sekarang tidak mengerjakan PR, jam istirahat yang 30 menit tidak ibu berikan seluruhnya, jadi 15 menit kamu mengerjakan PR. Nah, jadi konsekuensinya berarti jam istirahatnya terpotong untuk mengerjakan PR yang tidak dikerjakan tadi. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kamu tahu kan peraturannya kalau sekolah itu harus mengerjakan PR. Nah, selalu ditugaskan peraturan dan peraturan. Nah, restitusi tidak seperti itu. Restitusi itu nanti guru akan menanyakan keyakinan kelas yang telah dia buat, yang telah disepakati bersama antara teman-teman kelas dan gurunya, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalahnya tadi berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibuat, yang disepakati bersama. Lalu kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif, kita ada di posisi kontrol yang mana sih? Ini ada 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Untuk posisi penghukum, ketika ada kasus siswa sering datang terlambat ke sekolah, maka si penghukum langsung bilang, ayo patuhi aturan sekolah, terlambat lagi, selalu saja datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, seorang penghukum akan bicara seperti itu. Seorang pembuat rasa bersalah beda lagi. Dia dengan nada halus, dengan bicara halus, tapi cukup membuat anak merasa tidak percaya diri, merasa bersalah sekali. Karena guru akan bicara, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah berjanji kan sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kalau begini nanti bagaimana tanggung jawab ibu kepada kepala sekolah? Kamu kok begitu terus sih? Nah, halus tapi dalam gitu ya. Dan ini ternyata akan membuat anak menjadi minder, menjadi tidak percaya diri. Oh iya ya, saya sumber masalah ya. Oh iya ya, saya sering melakukan kesalahan ya. Lalu posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, guru memposisikan diri sebagai teman. Misalnya ketika Adi terlambat datang ke sekolah, gurunya bilang, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji sama bapak kalau tidak akan terlambat lagi. Nah, posisi kontrol seperti ini mungkin terdengar akrab gitu, tapi ini tidak akan membentuk disiplin positif pada anak. Karena anak akan menganggap guru itu saja yang jadi teman saya. Saya akan disiplin dengan bapak ibu itu saja, begitu. Ketika nanti dengan guru-guru yang lain belum tentu.
sudah mengerti kan konsekuensi apa yang akan kamu dapat ketika kamu terlambat. Nah, dia ditanyakan peraturan, lalu ditanyakan lagi kira-kira apa konsekuensinya kalau terlambat masuk sekolah. Pada posisi manajer, di sini akan melontarkan satu pertanyaan yang terhubung dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dibuat bersama. Jadi guru sebagai manajer bertanyanya, kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Lalu, apakah kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Atau bisa juga, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan atau kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Jadi kita melakukan stabilitas dulu. Jadi jangan langsung menjatuhkan anak ini telat terus, dan tidak seperti itu. Ya, jadi memanusiakan dia karena memang satu kesalahan itu kan sifat yang manusiawi. Jangan langsung menjudge. Lalu kita cari solusi bersama bagaimana. Gitu. Jadi solusi itu timbul nanti dari mulut si anak, bukan dari mulut ibu guru. Kita hanya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing agar anak yang mengucapkan janji itu, yang mengucapkan tanggung jawab itu, sehingga dia akan melakukan itu dengan penuh kesadaran. Seperti itu. Menginjak ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Tadi di awal kita masuk ke paradigma baru. Paradigma lama ditulisnya peraturan kelas, peraturan sekolah. Kalau peraturan, mindset yang ada di pikiran kita itu dibuat oleh orang atas, dilaksanakan suka tidak suka, mau tidak mau oleh yang di bawahnya. Begitu ya Ibu Bapak ya. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat berdasarkan kesepakatan. Kita buat kesepakatan apa saja kira-kira yang akan mengganggu dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Itu yang akan kita ambil. Nanti kita compare dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada nilai-nilai kebajikan universal tadi atau profil pajak Pancasila tadi. Nah di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran dari warga kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh seluruh warga kelas. Ya, bagaimana merancang keyakinan kelas? Satu, diskusi membuat kesepakatan kelas. Lalu kedua, semua warga sekolah, warga kelas khususnya, senang dengan komitmen yang telah disepakati, konsisten menjalankan keyakinan kelas tersebut. Lalu bahasanya mudah dipahami, ya, apalagi kita anak-anak SD bahasanya jangan tinggi-tinggi. Kalau peraturan itu kan ada yang membuat orang atas, bahasanya sampai gimana bagus-bagus, padahal anak-anak kita tidak paham apa isi peraturan tersebut. Di sini saya contohkan kesepakatan kelas yang sudah ada, misalnya tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ini berlaku untuk murid dan guru. Jadi kalau menuntut muridnya harus datang tepat waktu, berarti gurunya juga harus datang tepat waktu. Begitu. Ya, ini sepakat. Nanti kalau sepakat ketok palu ditulis. Oh ini dengan kesepakatan kelas tepat waktu masuk dan keluar kelas ini sesuai dengan nilai-nilai apa? Nilai kedisiplinan. Iya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar misalnya. Tapi ini setiap anak ketika berdoa dan bercanda dia sudah tidak melakukan kesepakatan kelas. Lalu menyimak penjelasan guru. Lalu bertanya jika tidak mengerti, misalnya ditambah lagi kalau bertanya mengacungkan tangan dulu, misalnya nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu mengelola kelas sehingga nanti akan variatif ya, adanya keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasti akan berbeda-beda.
Misalnya selanjutnya kelima, empati terhadap sesama teman. Empati ini luas, tidak hanya menghargai, tidak hanya toleransi, tapi misalnya meminjam barang temannya harus dikembalikan, ya, meminjam atau mengembalikan jangan dilempar, karena kan kadang yang dilempar suka marah jadi berantem. Nah, nanti kita kembalikan ke sini, ya. Menjaga kebersihan ini termasuk piket. Kalau itu piket harus gitu kan, maksudnya panjang kali lebar kali tinggi kata-katanya lah gitu ya. Kita bisa sederhanakan menjadi menjaga kebersihan saja biar anak lebih paham. Apalagi kelas 1, kalau peraturannya panjang belum tentu dia baca kan. Kalau peraturannya kita dibuat singkat dan menarik, apalagi dengan gambar-gambar seperti ini, mungkin anak akan lebih tertarik untuk membaca dan melakukannya. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Tadi yang sudah sedikit disinggung di atas, apa sebenarnya pengertian dari restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pembentukan karakter yang harus kita garis bawahi bersama. Ciri-ciri restitusi adalah 1, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Karena kesalahan yang dilakukan setiap anak itu merupakan proses belajar. Harus kita yakin itu. Jadi jangan sampai kita beranggapan anak-anak tidak boleh salah, ya. Kesalahan itu bagaimana kita olah menjadi satu pembelajaran yang dapat memberikan nilai pada dirinya. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada yang memaksa, karena tanggung jawab konsekuensi yang akan dia laksanakan itu terucap dari dirinya, bukan dari guru. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi yang saya tekankan di atas juga, bahwa guru itu membantu menemukan anak bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu selanjutnya, fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Jadi kita fokuskan penyelesaian masalah itu untuk penguatan karakter, bukan hukuman fisik, bukan dengan kata-kata kasar. Ya, yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi, bukannya hukuman ini atau konsekuensi yang bisa membuat guru puas. Ya, misalnya ada anak bercanda di dalam kelas, sudah tahu dia bercanda, kita sedang menerangkan, saya sedang menerangkan, lalu saya sengaja coba jawab pertanyaan ibu ini sedang diterangkan. Bagaimana dia bisa jawab? Karena dia sedang bercanda, dia nggak bisa jawab. Terus apa reaksi teman-temannya? Nyorakin, gitu kan? Nah, itu akan timbul rasa minder, rasa tidak percaya diri, bukan menemukan solusi, tapi hanya mengutamakan kepuasan pribadi sebagai guru saja. Ya, mungkin kedepannya dia juga tidak akan berubah. Jadi nanti pada restitusi ini kita akan menemukan langkah-langkahnya bagaimana menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak datang terlambat, yang kita tanya adalah memang tadi datang dari rumahnya jam berapa? Kan kemungkinan dia bisa saja angkotnya yang terlambat, gitu kan? Kita tanyakan dulu. Iya Bu, saya memang datang, saya berangkat dari rumahnya 7:30. Oh iya, Ibu juga pernah terlambat, nggak apa-apa terlambat juga, tapi jangan sering-sering, ya. Terus besok, kan kamu tahu keyakinan kelas kita masuk ke sekolahnya jam berapa? Nah, kita kembalikan, validasi tindakan yang salah, ya. Kamu pasti punya alasan, kenapa kamu datang terlambat. Misalnya, kenapa tadi dari rumahnya 7:30? Saya bangunnya kesiangan Bu, karena tadi malam saya main handphonenya terlalu malam. Jadi kita gali. Nah, jangan komunikasi
sepihak langsung menjudge bahwa kalau dia terlambat ini pasti gini, pasti gini. Jadi apa yang kita pikirkan bukan apa yang terjadi pada anak sesungguhnya. Nah, tadi keyakinan kelasnya tadi kita masukkan pada keyakinan kelas. Kesepakatan kelas kita masuk jam berapa? 7:30. Misalnya anak 7:30, Bu, kamu sekarang sampai jam berapa? Berarti iya Bu, saya telat. Anak sendiri yang mengungkapkan itu. Besok supaya tidak telat lagi bagaimana? Dia sendiri yang menemukan jawabannya. Ya berarti besok kita tinggal menggali saja. Berarti kamu berjanji untuk saya tidak akan terlambat lagi dengan misalnya apa? Dia yang mengucapkan, dia yang mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri. Di sini kemarin saya sudah coba membuat, karena juga terkait dengan tugas harus membuat aksi nyata segitiga restitusi untuk PDF, tidak bisa terlihat videonya. Ya, jadi di sini saya ceritakan saja, saya narasikan. Di sini Alia terlambat datang ke sekolah, lalu saya tanyakan, saya tidak langsung menanyakan ketika dia sampai. Oh ya silakan duduk dulu, nanti ketika istirahat ibu mau bicara ya. Karena kadang kalau anak terlambat kita sedang menjelaskan, lalu kita ambil waktu kita untuk menanyakan anak, kan akan mengganggu waktu anak-anak yang lain. Jadi ya boleh silakan duduk, nanti istirahat ibu minta waktu ya Alia untuk bicara. Ketika istirahat saya tanyakan tadi seperti langkah-langkah segitiga restitusi. Karena ini juga baru saya pelajari, mungkin banyak juga kekurangannya, banyak gitu kan dalam pelaksanaannya. Karena baru sesuatu yang baru itu kan pasti kaku. Tapi kedepannya kalau mungkin kita mencoba sedikit demi sedikit, tidak menerapkan hukuman, tidak menerapkan hanya penghargaan, tapi melakukan ini, mudah-mudahan putra putri kita, siswa-siswi SDN Sukarapi 01 mempunyai karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Amin. Ya. Ini dapat saya simpulkan bahwa dalam penerapan budaya positif, guru hendaknya melakukan pembiasaan baik secara konsisten, dan penerapan disiplin positif ini juga memerlukan standar profesionalisme, kepribadian, dan sosial yang semestinya, sehingga dapat berefleksi pada posisi kontrol yang saat ini seharusnya kita ada, yaitu sebagai emong ya, atau di posisi manajer yang bertugas menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat kita terapkan, dapat kita implementasikan, dan kedepannya kita dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SDN Sukarapi 01. Terima kasih. Banyak kekurangannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Lisa Anitasari atas pemaparan materinya selaku calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik bisa menerapkan paradigma baru pendidikan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Amin. Semuanya masih semangat? Masih konsentrasi? Coba saya tes konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Lebih nggak? Enggak, lebih. Ya berarti pembawa acaranya yang konsentrasi. Iya, bercanda. Tepuk 1.
Sari, dipersilakan. Untuk yang bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu hebat? Oh ya, silakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah apa yang dipaparkan oleh Ibu Lisanita Sari sangat bermanfaat banget buat kami sebagai guru SDN Sukarati 01, terutama tentang keyakinan kelas. Saya mau bertanya Bu, misalkan ada pelanggaran yang dilakukan anak, tapi tidak ada dalam keyakinan kelas yang telah dibuat, apa yang harus dilakukan seorang guru? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Taci. Saya mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya, apabila di kelas ada pelanggaran, tapi ternyata di keyakinan kelas yang kita buat tidak ada yang memuat dari pelanggaran yang dilakukan anak tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat kesepakatan baru. Inilah bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan tidak ada, kita jadi bingung mau mencari sumber dari mana. Kalau keyakinan kelas ini fleksibel. Jadi ketika muncul lagi, namanya juga kita di kelas, apalagi anak SD, pasti beraneka macam tingkah laku atau apa yang mungkin setelah kita buat keyakinan kelas tidak ada yang termasuk di dalam kategori tadi. Kita tinggal buat kesepakatan baru. Kita berikan kepada teman-teman ini tadi, misalnya Adi berbuat salah ini, ya, apakah Adi melanggar disiplin positif? Apakah Adi merugikan orang lain? Kalau ada kata merugikan, itu sudah pasti pelanggaran disiplin atau indisiplinan. Jadi kita buat kesepakatan kelas yang baru, ya, sehingga nanti kesepakatan kelas ini akan lebih luas cakupannya. Begitu Bu tadi? Ya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ada yang mau menguatkan apa yang sudah saya jawab? Gimana Bu tadi? Jadi dari keyakinan kami itu kita buat peraturan baru, Iya, keyakinan bersama-sama. baru. Iya, kesepakatan baru lagi gitu. Iya. Ya, mungkin itu saja. Iya, ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya serahkan kembali ke moderator untuk menutup acara pada hari ini. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati, telah kita laksanakan bersama-sama. Acara terakhir sesi tanya jawab sudah dilaksanakan. Selanjutnya penutupan doa oleh Bapak Jajuli, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita menjadikan motivasi bermanfaat untuk pembelajaran atau penyampaian kepada murid-murid kita untuk selanjutnya. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نعما حمدا شاكرا حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما
شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas pembacaan doanya pada Bapak Jazuli. Untuk acara selanjutnya kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mau nggak Bapak Ibu maafkan? Ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi